Hai semuanya, selamat datang di Posedur, podcast sebelum tidur. Podcast ini dibuat untuk menceritakan kembali sebuah kisah, cerita rakyat, legenda, maupun dongeng Nusantara yang telah lama kita lupakan. Salah satunya yaitu cerita Roro Anteng dan Joko Seger. Cerita ini merupakan sebuah legenda yang tersebar di masyarakat Jawa Timur. Legenda ini menceritakan tentang asal-usul Gunung Bromo dan Gunung Batok, serta asal-usul suku Tengger sebagai salah satu suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Bagi suku Tengger, Gunung Bromo adalah gunung yang suci. Hingga saat ini, setiap 1 tahun sekali atau setiap bulan purnama pada bulan ke-10 penanggalan Jawa atau yang disebut bulan Kasada akan diadakan upacara Kasada. Konon, upacara tersebut diyakini berasal dari cerita Roro Anteng dan Joko Seger. Berikut kisahnya. Saat kerajaan Majapahit kalah perang, anggota keluarga kerajaan dan para bangsawan pun terpaksa keluar dari istana. Salah seorang di antaranya pergi bersama istrinya yang sedang mengandung. Ia dan beberapa orang pengawalnya menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari persembunyian sekaligus tempat tinggal yang aman. Hingga sampailah mereka di lereng Gunung Bromo yang masih berupa semak belantara. Akhirnya mereka membuka lahan di sana untuk menjadikannya sebuah perkampungan kecil. Di sanalah sang bangsawan Majapahit dan istrinya yang sedang mengandung hidup aman dan damai sebagai rakyat biasa. Hingga suatu ketika istrinya pun melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Namun anehnya, bayi itu tidak menangis saat lahir. Sang ibu pun mulai cemas. Ia mengira bayi ini tidak sehat. Tetapi suaminya menepis dugaan sang istri, karena saat dilihat, bayi ini masih bisa tersenyum, bahkan terlihat sehat. Walaupun bayi ini terlihat anteng, anteng adalah bahasa Jawa yang artinya diam. Maka mereka menamai anaknya dengan nama Roro Anteng. Pada saat yang bersamaan, di perkampungan itu, seorang istri pemuka adat pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Berbeda dengan Roro Anteng yang tenang, bayi ini menangis dengan keras dan bergerak dengan lincah. Karena itulah, kedua orang tuanya menamakannya Joko Seger. Sejak kecil, Roro Anteng dan Joko Seger selalu bermain bersama. Hingga akhirnya, saat sudah beranjak dewasa, mereka pun memutuskan akan menikah. Namun, pada sore hari, ketika Roro Anteng sedang mencari buah-buahan di hutan, ia bertemu seorang raksasa. Ternyata raksasa itu terpikat dengan kecantikan Roro Anteng. Raksasa itu meminta Roro Anteng untuk menjadi istrinya. Tapi Roro Anteng menolaknya karena ia sudah berjanji akan menikah dengan Joko Seger.
Ucapan Roro Anteng pun tidak didengar oleh raksasa itu. Hingga si raksasa ini berniat untuk memusnahkan Joko Seger, agar Roro Anteng tidak perlu menikah dengan Joko Seger. Mendengar ancaman itu, Roro Anteng pun memikirkan cara lain untuk menolak tawaran si raksasa. Roro Anteng pun berkata, "Joko Seger bukanlah tandinganmu. Maka buktikanlah kekuatanmu itu dengan membuatkanku kawah di atas Gunung Bromo. Jika kau berhasil menyelesaikannya sebelum fajar tiba, aku akan menjadi istrimu. Tapi jika kau gagal, kau harus pergi dari tempat ini." Mendengar hal itu, raksasa pun menyetujui permintaan Roro Anteng. Karena baginya permintaan itu tidaklah sulit. Malam itu juga, raksasa mencari tempurung kelapa atau dalam bahasa Jawa disebut bathok. Ia memilih bathok yang paling besar untuk mengeruk bagian atas Gunung Bromo. Bagian yang dikeruk itu lama-kelamaan menjadi cekungan seperti kawah. Roro Anteng yang mengamati dari lereng gunung mulai resah karena pekerjaan raksasa akan segera selesai. Maka ia mencari cara untuk menggagalkannya sebelum fajar tiba. Ia pun membakar jerami hingga langit tampak kemerah-merahan. Sementara itu, ia menumbuk padi di dekat kandang ayam jantan. Hingga ayam jantan pun bangun, lalu melihat langit yang kemerahan dan mendengar suara orang menumbuk padi. Ayam itu pun berkokok karena mengira hari telah pagi. Satu kokokan ayam jantan membuat ayam-ayam lain bersaut-sautan untuk berkokok. Roro Anteng menghampiri raksasa itu lalu berkata, "Wah, ayam sudah berkokok, matahari hampir muncul. Ini sudah pagi, kau gagal raksasa." Raksasa pun menajamkan telinganya dan ia mendengar kokok ayam. Ia juga melihat langit yang kemerahan. Ia mengira hari memang hampir pagi. Dengan demikian, ia telah gagal memenuhi syarat Roro Anteng. Raksasa pun marah. Bathok kelapa yang digunakannya untuk mengeruk kawah dilemparnya, lalu jatuh ke atas gundukan tanah kerukan Gunung Bromo. Gundukan tanah dengan bathok di atasnya itu menjadi sebuah gunung yang sekarang disebut dengan Gunung Bathok. Sesuai janjinya, raksasa pun pergi selama-lamanya meninggalkan daerah itu. Tak lama kemudian, Roro Anteng dan Joko Seger pun menikah. Mereka hidup bahagia. Tetapi ada satu hal yang meresahkan mereka. Tahun demi tahun berlalu. Mereka belum dikaruniai seorang anak. Mereka pun tidak pernah putus asa berdoa kepada Tuhan agar diberi keturunan. Hingga pada suatu saat, Joko Seger memutuskan untuk bersemedi di dekat kawah Gunung Bromo. Dalam doanya, ia mengatakan bahwa ia ingin sekali memiliki anak. Ia berjanji, jika diberi 25 orang anak, ia akan mengorbankan satu anaknya ke kawah Gunung Bromo. Saat itu juga Gunung Bromo bergetar dan langit menjadi gelap. Joko Seger pun segera berlari ketakutan untuk pulang ke rumahnya. Begitu sesampainya di rumah, Gunung Bromo kembali tenang dan langit kembali cerah. Namun ada yang aneh.
karena Roro Anteng tidak menyambutnya di depan rumah seperti setiap kali ia bepergian. Ternyata Roro Anteng sedang beristirahat di kamarnya karena sakit. Joko Seger pun mencari tabib untuk mengobati istrinya. Setelah memeriksa Roro Anteng, tabib mengatakan kepada Joko Seger bahwa Roro Anteng tidak sakit, tetapi ia sedang mengandung. Wah, betapa senangnya hati Joko Seger dan Roro Anteng mendengar hal tersebut. Akhirnya, doa mereka selama ini dikabulkan oleh Tuhan. Tak henti-hentinya mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mereka pun menjaga kandungan Roro Anteng dengan baik. Hingga 9 bulan telah berlalu. Anak itu pun lahir dengan selamat. Joko Seger tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur sambil menitikkan air mata haru. Dan betapa terkejutnya, ia melihat Roro Anteng memeluk tidak hanya satu bayi, melainkan 2 orang bayi sekaligus. Mereka pun mendapatkan kebahagiaan yang berlipat ganda. Tidak sampai situ saja. Pada tahun berikutnya, Roro Anteng kembali mengandung dan melahirkan anak kembar lagi. Tahun-tahun berikutnya, Roro Anteng terus melahirkan anak perempuan hingga berjumlah 24 orang, ditambah 1 orang putra bungsu. Jadi, Roro Anteng dan Joko Seger memiliki 25 orang anak, sesuai dengan jumlah yang diminta Joko Seger dalam doanya. Beberapa tahun berlalu, semua anak Roro Anteng dan Joko Seger tumbuh dengan sehat. Dari semua anaknya, si bungsulah yang paling disayang, karena ia anak laki-laki satu-satunya. Juga berperilaku baik dan menyenangkan. Keluarga besar ini hidup dengan bahagia dan membentuk perkampungan sendiri di lereng Gunung Bromo. Daerah ini sekarang dikenal dengan daerah Tengger. Teng berasal dari nama Roro Anteng dan Ger berasal dari nama Joko Seger. Anak-anak Joko Seger dan Roro Anteng pun terus berketurunan hingga Tengger menjadi ramai. Pada suatu hari, setelah tahun-tahun berlalu, tanah di daerah Tengger bergetar kencang. Getaran itu berasal dari Gunung Bromo. Terdengar pula suara bergemuruh dari dalam Gunung Bromo. Kawahnya mengeluarkan asap tebal kecoklatan dan hujan abu. Penduduk Tengger pun ketakutan. Melihat hal ini, Joko Seger berpikir, apakah ini teguran dari Tuhan? Karena ia sudah memiliki 25 anak, tetapi ia belum juga mengorbankan 1 anaknya ke kawah Gunung Bromo, seperti yang ia janjikan dahulu. Akhirnya, Joko Seger mengumpulkan seluruh anak dan istrinya. Ia mulai bercerita bahwa dulu ia telah berjanji kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan 25 orang anak, ia akan mengorbankan 1 anaknya untuk kawah Gunung Bromo. Roro Anteng dan anak-anaknya pun terkejut mendengarnya. Meskipun memiliki banyak anak, Roro Anteng tidak rela mengorbankan 1 pun dari mereka. Begitupun anak-anaknya. Tidak ada yang mau jadi korban. Joko Seger semakin sedih melihat istri dan anak-anaknya tampak ketakutan.
Ia pun juga khawatir jika janji itu tidak ditepati. Ia takut Tuhan akan marah hingga malapetaka akan menimpa mereka semua. Tiba-tiba, salah satu anak mereka yang paling bungsu bersedia untuk mengorbankan diri. Semua tertegun. Mendengar perkataan si bungsu, begitu juga Joko Seger dan Roro Anteng. Mereka tidak menyangka anak bungsu yang justru paling mereka sayangi bersedia untuk mengorbankan dirinya. Besok, aku akan masuk ke kawah Gunung Bromo demi memenuhi janji ayahanda dan menjaga agar kita semua tetap selamat dari malapetaka. Jangan khawatir ibunda, Tuhan pasti akan menjagaku, kata si bungsu. Karena tidak ada jalan lain lagi, maka Joko Seger dan Roro Anteng pun merestui niat si bungsu dengan berat hati. Mulia sekali hatimu, nak. Apakah ada hal yang ingin kau minta dari pengorbananmu ini, nak? Tanya ayahnya. Si bungsu pun menjawab, setiap tanggal pengorbananku, aku ingin saudara-saudaraku melemparkan hasil bumi yang mereka peroleh ke kawah Gunung Bromo sebagai sesaji kepada Tuhan yang telah menjagaku dan kita semua. Semua anak-anak Joko Seger dan Roro Anteng menyetujui permintaan adik bungsu yang mereka sayangi. Esoknya, tanggal 14 bulan Kasada, si bungsu pun menggenapi janji ayahnya. Gunung Bromo tak lagi bergetar. Suara gemuruh pun langsung hilang. Kawahnya berhenti mengeluarkan asap dan hujan abu. Masyarakat Tengger kembali hidup tenang. Hingga kini, masyarakat Tengger masih terus memberikan sesaji ke kawah Gunung Bromo setiap tanggal 14 bulan Kasada. Mereka melemparkan sesaji berupa hasil sawah, ladang, dan ternak ke kawah Gunung Bromo. Pemberian sesaji ini dikenal dengan upacara Kasada. Orang-orang Tengger percaya bahwa upacara Kasada dapat menjaga wilayah mereka tetap selamat dan subur. Pesan moral yang dapat kita ambil dari legenda ini yaitu, lebih baik kita mengamalkan sikap rela berkorban demi keselamatan orang banyak. Dan pikirkanlah dengan baik sebelum membuat janji, karena janji harus ditepati. Semoga podcast sebelum tidur ini bisa mengingatkan kembali kisah Nusantara yang telah terlupakan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.